Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala, faman ya'mal misqala zarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan banyak karunia dalam kehidupan kita. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seraya berharap syafaatnya terus mengalir kepada kita di yaumil akhir. Selanjutnya khotib berwasiat kepada hadirin semua, khususnya kepada diri khotib sendiri, untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud ketakwaan ini dilakukan dengan menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangan-larangannya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa dan senantiasa diberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah lah yang menuntaskan urusannya. Sungguh Allah telah membuat ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surah At-Talaq. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam mengarungi kehidupan dunia, setiap dari kita pasti pernah dan sering menghadapi berbagai macam permasalahan, baik bersifat pribadi maupun permasalahan yang melibatkan orang lain. Di antara permasalahan yang sering dihadapi setiap individu adalah terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, berbagai cara dilakukan, seperti dengan bekerja, dan tak jarang dengan cara meminjam atau berutang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berutang memang diperbolehkan dalam agama. Namun ada rambu-rambu yang perlu diperhatikan ketika kita memutuskan akan berutang kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah mengingatkan setiap kita yang berutang untuk segera melunasinya. Karena jika kita tidak, maka kita termasuk dalam golongan orang-orang yang akan bertambah sulit hidupnya karena telah merusak orang lain. Hal ini ditegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Man akhaza amwalan nas yuridu ada'aha addallahu anhu. Wa man akhaza yuridu islafaha atlafahullah. Barang siapa yang mengambil harta manusia berutang dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barang siapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya. Hadis riwayat Bukhari.
Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan bagaimana beratnya dosa orang yang melalaikan hutang, walaupun orang tersebut mati syahid sebanyak 3 kali. Jika ia memiliki tanggungan hutang, maka ia tak akan masuk surga sampai ia melunasi hutangnya. Sampai-sampai dalam sebuah kisah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sempat tidak berkenan untuk mensolati jenazah orang yang memiliki hutang, hingga sahabat Ali bin Abi Thalib kemudian melunasi utang mayit tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan bahwa orang yang tidak melunasi utang akan menyesali perbuatannya. Di dalam kuburnya, mereka terbelenggu tangannya dan tidak dapat dilepaskan hingga utang-utangnya dilunasi. Bukan hanya di alam kubur, di akhirat kelak orang yang memiliki utang akan diambil kebaikan yang telah dilakukan di dunia dan diberikan kepada orang yang memberinya utang. Setelah kebaikan yang berhutang tidak ada, maka keburukan-keburukan orang yang menghutangi dilimpahkan kepada orang yang berhutang. Hukum kausalitas sebab akibat ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Az-Zalzalah. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, dia akan melihat balasannya. Siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, dia akan melihat balasannya. Masyiral muslimin rahimakumullah. Untuk menghindari hal-hal ini, setiap individu harus memikirkan dengan matang keputusan untuk berutang. Kita juga harus memiliki etika dan memiliki niat untuk mengembalikannya dengan mengusahakan dari berbagai sumber yang sudah disiapkan. Al-Quran juga sudah memberikan panduan agar setiap orang yang berutang untuk dapat mencatat utangnya agar tidak lupa. Hal ini dilakukan untuk mengingatkan ada hak orang lain dalam utang yang dipakainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu iza tadayantum bidainin ila ajalim musamman faqtubuh wal yaktub bainakum katibum bil adli wala ya'ba katibun ayyaktuba kama allamahullah fal yaktub wal yumli lillazi alaihil haq wal yattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seseorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatatnya, dan orang-orang yang berutang itu mendiktekannya. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Terlebih saat utang piutang yang berjumlah besar. Setiap individu harus melakukan transaksi dengan jelas, menghadirkan saksi, dan memiliki bukti hitam di atas putih dalam bentuk tulisan dan tanda tangan keterangan sebagai bukti kedua belah pihak. Ketika sudah jatuh tempo dan memiliki anggaran untuk membayarnya, maka harus segera membayarnya. Pasalnya, orang yang memiliki utang dan tidak membayarnya termasuk orang yang telah berbuat zalim kepada orang lain. Kemudian, orang yang memiliki utang juga harus menyadari jika sudah jatuh tempo waktu pembayaran, kemudian yang memberikan utang menagihnya, maka yang berutang tidak boleh menghindar atau malah marah-marah kepada yang menagih utang. Orang yang memiliki utang harus bertanggung jawab dengan sekuatnya membayar utang yang dimilikinya. Masyiral muslimin rahimakumullah.
Dari penjelasan ini, mari kita senantiasa menyadari dan memiliki niat baik untuk segera melunasi utang-utang yang kita miliki. Kita bisa melakukan usaha-usaha sebagai sebuah komitmen dalam membayar hutang dan juga berdoa kepada Allah agar diberikan jalan untuk dapat melunasi hutang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah riwayat telah memberikan sebuah doa untuk melunasi hutang kepada Muaz bin Jabal radhiyallahu an yang tertulis dalam kitab Fadailul Quran halaman 216, yakni Allahumma farijal hammi wa kasifal qardi mujibu da'watil muttarri rahmanal dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamni fi qada'i dini rahmatan tughnini biha ar-rahmati man siwaka. Ya Allah, zat yang membukakan solusi keprihatinan, yang membukakan solusi kesusahan, yang mengabulkan doa orang yang terdesak, zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan di akhirat. Belas kasihanilah aku dalam melunasi hutangku dengan belas kasih sayang. Dengannya aku tidak membutuhkan belas kasihan selain darimu. Selain berusaha dan berdoa untuk menghindari banyak utang, kita juga harus benar-benar menata pola hidup kita dengan manajemen yang baik. Kita harus bisa membedakan mana kebutuhan dan mana yang hanya sebuah keinginan. Dahulukan kebutuhan dari keinginan agar kita tidak terjebak dalam banyak hutang. Semoga Allah melindungi kita dari menzolimi orang lain dengan hutang. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan jalan keluar dari berbagai permasalahan hidup yang kita hadapi di dunia. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli haza. Fastaghfirullahal azim. Innahu huwal ghafurur rahim.